Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Nova Ramadhani NIM 721, kemudian Hana NIM 723, Muhammad Aulia Septrian NIM 750, dan Rizky Fajar Maulidi NIM 751. Nah, kemudian di dalam kelompok 8 ini kami akan mempresentasikan atau penerapan fungsi eksponen dan logaritma. Kita ada di bab 4. Yang pertama Nova terlebih dahulu, silakan Nova. Pendahuluan. Fungsi eksponen dapat diterapkan pada bidang ekonomi dan bisnis berupa proses pertumbuhan atau growth dan penurunan atau decay terhadap variabel-variabel ekonomi dan bisnis. Apabila terjadi suatu kenaikan nilai pada variabel ekonomi dan bisnis dengan persentase yang konstan atau tetap, ini menunjukkan suatu proses pertumbuhan secara eksponensial. Sebaliknya, apabila terjadi suatu penurunan nilai pada variabel ekonomi dan bisnis dengan persentase yang tetap, ini menunjukkan suatu proses penurunan secara eksponensial. Bentuk proses pertumbuhan terdiri atas pertumbuhan yang tidak terbatas atau unlimited growth dan pertumbuhan terbatas atau limited growth. Kemudian, penggunaan fungsi logaritma untuk penyelesaian atau pemecahan persamaan-persamaan yang berbentuk eksponensial. Terakhir, rata-rata pertumbuhan yang terdiri atas tingkat pertumbuhan rata-rata sepanjang waktu tertentu dan rata-rata geometrik. Pertumbuhan tak terbatas. Pertumbuhan yang tak terbatas artinya bila domain dari variabel bebas meningkat terus. Jangkauan dari variabel predikat akan terus meningkat tanpa batas. Sebagai contoh, buka majemuk, pertumbuhan penduduk, dan lainnya. Yang pertama, bunga penduduk. Nilai uang yang ditabung di sebuah hotel bank biasanya akan meningkat jumlahnya seiring bertambahnya waktu. Hal ini sangat beralasan karena si penabung akan mendapatkan balas jasa dari pihak bank berupa pembayaran bunga terhadap jumlah uang yang ditabungnya. Selain itu, jumlah uang yang ditabung nilainya akan bertambah apabila waktu yang ditabung semakin lama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi jumlah uang adalah variabel waktu. Dengan demikian, secara sistematis dapat dikatakan bahwa nilai uang adalah fungsi dari waktu, atau dapat ditulis sebagai berikut. Di mana F sama dengan uang di masa mendatang dan N jumlah periode waktu. Untuk menjelaskan pertumbuhan uang ini atau yang lebih dikenal dengan sebutan bunga majemuk, dapat dimisalkan bahwa modal awal adalah Rp1 pada tahun pertama dibunga majemukkan sebesar 100% per tahun. Maka nilai pada akhir tahun akan menjadi Rp2, yaitu F1 modal awal ditambah dalam kurung modal awal dikali 100% tutup kurung. F1 sama dengan Rp1 ditambah dalam kurung Rp1 dikali 100%. F1 sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 100% sama dengan dalam kurung 1 ditambah 1 per 1 tutup kurung pangkat 1 sama dengan 2. Tetapi bila bunga majemuk dibayarkan untuk setengah tahun, berarti pembayaran bunganya hanya 50% dari modal awal, yaitu dalam kurung 1 kali 50%, dan nilai di akhir pertengahan tahun adalah dalam kurung 1 ditambah 0,5 tutup kurung sama dengan 1,5. Kemudian setengah tahun berikutnya akan dibayarkan bunga
lahi, yaitu buka kurung 1,5 dikali 50% tutup kurung, sehingga nilai di akhir tahun adalah 1,5 ditambah buka kurung 1,5 dikali 50% tutup kurung, atau F2 sama dengan 1,5 buka kurung 1 ditambah 50% tutup kurung sama dengan 1 ditambah 0,5, 1 ditambah 0,5 sama dengan buka kurung 1 ditambah 0,5 pangkat 2 sama dengan buka kurung 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2. Dengan cara serupa, jika bunga majemuk dibayarkan 3 kali dalam 1 tahun, nilai pada akhir tahunnya adalah buka kurung 1 ditambah 1 per 3 pangkat 3. Jika bunga majemuk dibayarkan 4 kali dalam setahun, nilai pada akhir tahunnya adalah 1 ditambah 1 per 4 pangkat 4, dan seterusnya. Dengan demikian, persamaan umumnya dapat ditulis sebagai berikut. Dengan demikian, persamaan umumnya dapat ditulis sebagai berikut. Di mana M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Jadi, bila M dibayarkan secara kontinu sepanjang tahun atau M menjadi tak terhingga, maka nilai di akhir tahun pertama akan menjadi sama dengan bilangan E sama dengan 2718,28. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dinilai RP1 di bunga majemukkan dengan bunga nominal 100% selama 1 tahun secara kontinu akan menghasilkan nilai Rp 2.718,28 rupiah. Selanjutnya, misalkan modal awal bukan Rp1 melainkan nilai lain, katakanlah RPPO, bunga nominal bukan 100%, katakanlah 1%, I%, dan pembayaran bunga majemuk dibayarkan lebih dari 1, maka nilai di masa datang dari bunga majemuk akan berubah menjadi seperti ini. Persamaan di atas bila diubah dalam bentuk basis E akan menjadi seperti ini. Jika dimisalkan M dan disubstitusi pada persamaan di atas, maka dapat ditulis menjadi seperti ini. Ingat kembali pada persamaan 9.2 pada bab 9 bahwa ini maka nilai masa datang dari modal awal RPPO dan di bunga majemukkan I% selama setahun secara kontinu adalah seperti ini. Di mana F sama dengan jumlah di masa datang, PU modal awal, E konstanta, I tingkat bunga per tahun atau persen, N jumlah periode waktu. Akan tetapi di masa datang yang dipunya bunga majemukkan secara diskrit, nilainya akan berbeda. Nilainya akan menjadi PO ditambah PO XI ditambah PO buka kurung L tambah I pada akhir tahun pertama, PO I ditambah L ditambah I pangkat 2 pada akhir tahun kedua, PO buka kurung L tambah I pangkat 3 pada akhir tahun ketiga, dan seterusnya. Dengan demikian, secara umum rumus dari nilai masa datang yang di bunga majemukkan secara diskrit dapat ditulis menjadi seperti ini. Perbedaan antara bunga majemuk yang dibayarkan secara kontinu dan diskrit terletak pada basis atau bilangan pokok dari fungsi eksponen, yaitu untuk kontinu dan diskrit. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Fungsi eksponen untuk pertumbuhan yang tidak terbatas dapat diterapkan juga pada pertumbuhan penduduk dari suatu wilayah. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dari suatu wilayah dapat digunakan dua model rumus, yaitu rumus pertumbuhan kontinu dan diskrit. Selanjutnya,
Selanjutnya, pertumbuhan terbatas artinya bila domain dari variabel bebas meningkat menjadi sangat besar. Jangkauan dari variabel terikat akan meningkat, tetapi terbatas pada suatu nilai tertentu. Ini artinya bahwa pertumbuhan yang terbatas mempunyai sebuah sumbu asimtot datar. Terdapat dua model persamaan umum dari fungsi eksponen yang mempunyai pertumbuhan terbatas, yaitu Y sama dengan M dalam kurung 1 min E per min in, tutup kurung, dan Y sama dengan M per 1 ditambah AE per in, di mana F sama dengan jumlah hasil pertumbuhan, I sama dengan tingkat pertumbuhan persen, N sama dengan jumlah periode waktu tahun, E sama dengan konstanta 2,71828 M, dan A sama dengan konstanta. Selanjutnya. Model persamaan slide sebelumnya dikenal dengan sebutan pertumbuhan logistik atau fungsi logistik. Berikut ini beberapa penerapan fungsi eksponen yang mempunyai pertumbuhan terbatas, antara lain fungsi konsumsi, fungsi penjualan, dan kurva belajar. 1. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara jumlah konsumsi pribadi atas suatu produk dan pendapatan konsumen pada suatu periode waktu tertentu. Fungsi konsumsi ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan umum, yaitu C sama dengan M dalam kurung 1 min E IY tutup kurung, di mana C sama dengan jumlah konsumsi pada periode waktu tertentu. Y sama dengan jumlah pendapatan dari konsumen pada periode waktu tertentu. I sama dengan tingkat pertumbuhan konsumsi, M sama dengan konstanta, E sama dengan konstanta 2,71828. Selanjutnya. Dua fungsi penjualan. Fungsi penjualan atau penerimaan menunjukkan hubungan antara jumlah penjualan dari suatu perusahaan atas suatu produk dalam jumlah produk yang terjual pada suatu periode waktu tertentu. Fungsi penjualan ini dinyatakan dalam bentuk persamaan umum, yaitu S sama dengan M dalam kurung 1 min E ID tutup kurung, di mana S sama dengan jumlah penjualan dari suatu produk pada periode waktu tertentu, T sama dengan jumlah produk yang terjual pada periode waktu tertentu, I sama dengan tingkat pertumbuhan penjualan, I sama dengan konstanta 2,71828, M sama dengan konstanta. 3. Kurva belajar. Bentuk umum dari fungsi kurva belajar adalah berikut ini. Y sama dengan C min AE per KX, di mana Y sama dengan jumlah unit yang dihasilkan, X sama dengan jumlah penambahan periode waktu belajar, E sama dengan konstanta 2,71828, C, A, K sama dengan konstanta positif. Selanjutnya. Fungsi Y sama dengan C min AE per KX ini awalnya meningkat secara cepat, kemudian semakin lama semakin menurun ketika akan mendekati sumber asimtot Y sama dengan C. Penerapan fungsi kurva belajar ini dalam bidang ekonomi dan bisnis biasanya pada fungsi biaya, fungsi produksi. 4. Fungsi penyusutan. Fungsi eksponen selain diterapkan pada proses pertumbuhan, juga dapat diterapkan pada proses penyusutan atau penurunan. Model persamaan umum dari fungsi eksponen dalam proses penyusutan atau penurunan ini mempunyai dua bentuk persamaan umum, yaitu proses penyusutan secara kontinu dan proses penyusutan secara diskrit. 5. Fungsi logaritma.
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 9, bahwa fungsi logaritma dapat digunakan untuk memecahkan dan menyelesaikan persamaan-persamaan yang dibentuk ekspresional. Jika persamaan eksponensial dengan bilangan pokok pi, maka digunakan logaritma biasa dalam kurung log. Tetapi apabila persamaan eksponensialnya mempunyai bilangan pokok e, maka digunakan logaritma alami dalam kurung in. Selanjutnya ada pertumbuhan rata-rata. Pertumbuhan rata-rata digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan rata-rata dan rata-rata geometri. Satu tingkat pertumbuhan rata-rata. Tingkat pertumbuhan rata. Kadang kala dalam bidang ekonomi dan bisnis, jumlah nilai dari periode waktu awal atau PO telah diketahui dan sering berjalannya waktu, nilai dari periode waktu akhir PN dapat diketahui juga. Sekarang kita ingin mengetahui berapa jumlah tingkat pertumbuhan rata-rata sepanjang periode waktu tersebut. Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan rata-rata ini, rumusnya adalah sebagaimana dijelaskan berikut. Di mana I tingkat pertumbuhan rata-rata, PO jumlah periode waktu awal, PN jumlah nilai waktu geometri. 2. Rata-rata geometri. Apabila terdapat sekelompok angka atau data yang berbentuk angka persentase kenaikan atau penurunan, maka untuk menghitung angka rata-rata harus menggunakan rumus rata-rata geometric mean atau GM, dan bukannya rata-rata arithmetic mean. Rata-rata geometrik dari kelompok angka perubahan persentase dapat didefinisikan sebagai